Kasus COVID-19 yang kembali mengganas di pertengahan tahun 2021 kembali mengingatkan kita pada awal mula masuknya virus tersebut. Ada kengerian, ada rasa juga ketakutan yang pastinya kita hadapi kali ini. Namun memang ada salah satu cara yang patut untuk diupayakan, yaitu vaksinasi. Baik Bang Ago, kita masih dalam pembahasan bertajuk Lampung Pos kali ini. Tadi kita sudah bicara bahwasannya ada satu kendala dalam melaksanakan vaksin ini, yaitu distribusi dari vaksin yang ternyata belum mencukupi kebutuhan. Apakah itu satu-satunya kendala ataukah masih ditemukan adanya kendala lainnya, Bang? Ya, sebenarnya banyak kendala dalam vaksinasi. Pertama memang dari sisi kebutuhan ya. Tadi kan sudah kita sebut kita butuh sekitar 363 juta vaksin, ya, dosis vaksin. Sementara di semester pertama Indonesia kalau tidak salah itu baru setengahnya gitu ya, baru bisa terpenuhi nanti di semester kedua. Sementara target pemerintah itu sebenarnya kekebalan ke kelompok itu paling tidak Agustus itu sudah tercapai ya, artinya 70% dari populasi penduduk di Indonesia. Artinya memang ada ketimpangan yang cukup besar antara pasokan dengan distribusi gitu. Bahkan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung itu beberapa waktu yang lalu itu sempat mengeluhkan persoalan ini, di mana kita ingin vaksinasi itu berjalan cepat, tapi di sisi lain distribusi vaksinnya itu sangat lamban. Makanya pemerintah mencoba mengeluarkan beberapa solusi ya, di mana di HUT Bayangkara tahun ini ya, di akhir bulan ini, di awal Juli ini itu Polri ikut terlibat dalam program vaksinasi, begitu juga dengan di Provinsi Lampung. Terus juga ada namanya program vaksinasi gotong royong, vaksinasi mandiri. Nah, ini adalah upaya-upaya untuk mengimbangi ketimpangan itu, gitu loh. Jadi ada beberapa saluran. Nah, tapi yang paling pokok dan yang paling penting adalah selain persoalan ketersediaan atau distribusi vaksin, salah satu persoalan pelik yang dihadapi dalam program vaksinasi ini adalah adanya berita-berita hoax ya, atau berita-berita bohong tentang vaksinasi ya. Hal ini menciptakan bias informasi yang salah yang diterima masyarakat. Akibatnya muncul semacam penolakan, ketidakpercayaan, keangelan dari masyarakat terhadap program vaksinasi. Harus kita akui gitu, ada sebagian masyarakat kita jangankan vaksinasi gitu, percaya bahwa corona itu ada aja, itu sebagian masih ada yang menganggap corona itu sebenarnya tidak ada, corona itu adalah konspirasi dan lain sebagainya. Artinya di sini ada persoalan persepsi ya, masyarakat masih salah mempersepsikan COVID-19 ya kan. Yang kedua ya vaksinasi itu sendiri. Jadi ada yang tidak percaya sama sekali dengan COVID-19 dan itu harus terus-menerus kita perangi. Kedua, ada golongan yang sudah percaya dengan COVID-19 tapi masih ragu, tidak yakin dengan program vaksinasi, dan ini juga yang persepsi-persepsi yang salah seperti ini yang harus kita luruskan bersama. Baik, ya tentunya juga apabila sudah ada instansi yang akhirnya memberikan sarana, apabila tidak disambut baik dengan masyarakat, tentunya juga bahayanya akan sia-sia. Masyarakat harus sadar bahwa program vaksinasi ini memang harus sukses kita laksanakan. Kekebalan kelompok itu harus secepat mungkin kita capai gitu ya. Kenapa? Kita lihat virus corona ini terus bermutasi dari alpha, beta, delta, bahkan WHO, Lembaga Kesehatan Dunia, itu melansir varian baru virus corona, lambda namanya, di mana varian ini kabarnya itu memiliki bisa menyiasati antibodi gitu, jadi lebih resisten, dia lebih kuat menghadapi antibodi inangnya gitu loh. Nah, kenapa virus ini bisa bermutasi? Salah satunya adalah karena memang usia wabah dari COVID-19 itu sendiri yang sudah cukup lama, lebih dari 1 tahun. Dan lamanya wabah ini
memiliki kecenderungan virus itu terus bermutasi untuk mempertahankan diri. Artinya apa? Kalau tidak kita selesaikan ini dalam waktu cepat, virus corona juga akan terus melakukan mutasi-mutasi, muncul strain-strain baru, dan itu akan membuat persoalan kita itu nggak selesai-selesai. Oke, baik. Nah, ini kan salah satunya kan adalah karena kemunculan mutasi dari virus corona yang baru ya, Bang Ago, yang akhirnya membuat orang-orang juga menyaksikan manfaat daripada virus Justru sebaliknya, ini harus kita luluskan bahwa menurut pendapat ahli yang sudah dipublis baru-baru ini adalah justru adanya vaksinasi itu melindungi ya 10 dari orang yang divaksin itu hanya 2-3 orang yang terinfeksi COVID-19. Dan dari 2-3 orang yang terinfeksi COVID-19 itu gejalanya itu jauh lebih sedikit, lebih ringan gitu loh. Tidak separah orang yang belum vaksin sama sekali. Walaupun memang vaksin itu tidak bisa menjamin 100% orang itu bebas COVID. Makanya kita juga mengkampanyekan kalau sudah divaksin itu tetap harus taat protokol kesehatan, tidak boleh mengabaikan protokol kesehatan. Tetapi divaksin itu tetap pilihan terbaik ketimbang tidak divaksin sama sekali. Baik, nah tentunya juga untuk kalangan yang sudah divaksin tidak bisa petantang-petenteng ya Bang Ago ya, akhirnya merasa sudah kebal imunnya juga dan akhirnya merasa sudah tidak perlu lagi protokol kesehatan. Nah ini yang cukup mengagetkan kabarnya ada dari aparat, dari pemimpin daerah tertentu yang bahkan katanya terpergok melanggar disiplin protokol kesehatan itu sendiri. Yang harus menjadi perhatian kita bersama ya, bahwa dalam memerangi COVID-19 ini perlu kolektivitas, perlu sinergisitas, perlu kebersamaan. Kenapa Mbak Arin memakai masker? Kenapa saya memakai masker? Karena Mbak Arin tidak ingin saya tertular COVID-19, begitu juga sebaliknya. Saya tidak ingin saya menularkan COVID-19 jika ternyata saya merupakan carrier atau pembawa gitulah. Nah, itu ada kebersamaan. Nah, kebersamaan inilah yang harus kita jaga baik dari tingkat pusat, provinsi maupun daerah, bahkan sampai tingkat RT RW itu kalau bisa ya ada kekompakan untuk memerangi COVID-19. Dan pemimpin tentu saja itu harus menjadi teladan. Di mana-mana itu pemimpin itu memang sudah soyoknya menjadi orang yang dicontoh, ya, betul. Gitu, menjadi panutan. Oke Bang Ago, terakhir seperti apa solusi agar program vaksinasi ini juga mencapai target untuk menekan penyebaran COVID-19? Iya, yang jelas soal distribusi itu harus diperbaiki ya, terutama ini di tingkat pusat ya. Pusat harus merespon kebutuhan daerah, jangan sampai daerah siap bergerak cepat tetapi distribusi vaksin itu dari pusat ke daerah cenderung lambat. Kedua, ketika vaksin sudah ada, yang paling penting adalah orang-orangnya itu siap divaksin. Jangan sampai ketika vaksin sudah ada, stok tidak ada masalah, yang bermasalah justru targetnya. Orang takut menghindar untuk divaksin. Nah, ini butuh sosialisasi yang intens terus-menerus dari semua pihak untuk mengedukasi masyarakat bahwa vaksinasi itu sangat penting dalam memerangi pandemi COVID-19. Terutama memerangi pandemi COVID-19 secepat mungkin. Dan itu bukan sesuatu yang mustahil. Ya, Spanyol dan beberapa negara lainnya itu sudah memproklamirkan masyarakatnya boleh melepas masker karena memang sudah sangat kecil sekali temuan kasus baru di sana. Baik, jadi artinya vaksin itu sendiri bisa untuk membuat kita nantinya semakin landai kasus ini ya Bang Ago ya? Bisa memperlandai kasus ini dan ya mungkin membebaskan kita dari hal-hal yang membelenggu kita selama ini. Tentunya itu menjadi harapan kita bersama saat ini. Oke, terima kasih Bang Ago. Pemirsa Metro TV Lampung, demikian untuk bedah tajuk Lampung Pos kali ini. Nanti kita akan lanjutkan kembali dengan trending topik dari multi platform Lampung Pos lainnya. Tetaplah bersama kami.